Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Nah, kali ini saya kedatangan tamu jauh, sebenarnya nggak jauh banget sih, dari Tangerang, tapi istimewa karena langsung Pak Camat nih yang hadir di sini, yaitu Camat Paku Haji. Ya Pak ya, benar ya Pak ya? Paku Haji Kabupaten Tangerang, namanya Haji Asmawi. Terima kasih Pak udah datang ke Cokro TV. Sama-sama. Dan juga didampingi Pak Asep Junaidi yang bertugas atau berperan sebagai, ini agak susah saya harus bacakan nih. Sebenarnya kalau disingkatkan aja itu Trantib ya. Tapi nama lengkapnya itu adalah, posisi lengkapnya itu adalah Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Bukan kasih Bu, itu staf aja. Staf aja ya, tapi maksudnya posisinya di sini ya, di ini. Nah, kenapa Cokro TV menghadirkan dua tamu dari Paku Haji Tangerang ini? Karena mungkin pemirsa Cokro TV juga sempat melihat ada podcast dari Mas Rudi Kamri yang menghadirkan tamunya yaitu Ibu Kim Anton atau Ibu Bong Tiam Kim, yang bercerita tentang kasusnya dalam hal ini tempat usahanya yang bernama Padi-Padi yang sempat viral, dan itu seakan-akan bahwa dikriminalisasi ya, sempat ditutup kemudian dikriminalisasi katanya, dan ada peran Pak Camat katanya di sini. Makanya kalau kita lihat judulnya nih Pak Camat ya, agak ngeri juga Pak. Judulnya kan Camat ditekan untuk kriminalisasi pemilik lahan di Tangerang. Mengapa polisi proses kasus aneh ini? Jadi ada di sini Camat ditekan katanya untuk apa namanya istilahnya itu menutup lah, bahkan mengkriminalisasi Pak Ibu Kim dan juga mungkin anak buahnya itu ya, staf-stafnya itu. Nah, kita ingin langsung nih mendengar cerita dari Pak Camat. Apakah benar nih Pak Camat ditekan oleh pihak tertentu untuk istilahnya itu dalam tanda kutip nih Pak, mengganggu usahanya Ibu Kim sampai kemudian ada insiden menutup ya kan akses jalan ke tempat usaha itu katanya. Makanya kalau kita baca tuh komen-komen di video itu gimana ya Pak, wah dizalimi Ibu Kim itu, terus Pak Camat itu katanya mengganggu lah. Terus meskipun sebenarnya dalam komen di video itu udah ada juga pernyataan atau jawaban dari pihak kepolisian Tangerang ya, bahwa itu sudah ditemukan dua bukti yang akhirnya mentersangkakan gitu kan, Ibu Kim dan 5 orang kalau nggak salah ininya. Jadi mungkin langsung aja Pak cerita, sebenarnya benar nggak sih Pak Pak Camat ditekan gitu? Ini siapa yang nekanan, sebenarnya kasusnya seperti apa gitu jadinya kok jadi heboh kayak gini? Mau minum kopi dulu Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Nong. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dari persoalan ini bahwa camat itu sesuai dengan regulasi yang ada merupakan perpanjangan tangannya Pak Bupati yang ada di wilayah. Jadi kita kerja sudah ada regulasi yang jelas. Ya. Jadi tidak ada bahasa tekan menekan. Kita kerja normatif. Ya. Kasus ini kan berawal dari adanya pengerusakan. Pengerusakan pelang pembatas kita ke lokasi Padi-Padi yang prosesnya sudah ditangani oleh kepolisian. Kenapa itu terjadi? Ya itu tidak serta-merta, Bu Nong. Ada proses panjang. Sebelumnya itu kan terjadi sekitar Maret, Januari, Februari ya. Sekarang September, artinya ada proses. Ya, diawali mungkin dari keberadaan usaha PT Padi-Padi berupa sebuah
resto, rumah makan gitu ya. Tempat piknik sih dia Dan bilang. juga gitu ya. piknik. Atau kalau Untuk- dalam istilah sekarang itu tempat healing Tempat katanya healing, Pak. iya. Kalau viralnya itu Iya. itu tempat Tempat healing. healing. Digunakan untuk foto-foto segala Foto-foto. macam gitu kan. Yang tidak berizin. Oh, Ya, tidak artinya berizin itu tidak ya? ada IMB ya, tidak ada IMB. Karena itu sebagian dari tugas kami sebagai orang yang ada di wilayah dalam rangka menegakkan peraturan bupati, ya, dalam rangka menegakkan Perda untuk supaya Perda ini berjalan efektif. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah setelah melalui sebuah proses dan lain sebagainya, yaitu dengan adanya pembatasan pengunjungan dengan sebuah alat. Itu aja sebetulnya. Sebentar, sebelum kita lari ke bahwa tempat itu ternyata tidak punya izin ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin kita cerita dulu tentang kronologinya karena tadi Pak Camat juga bilang bahwa itu ada proses sebelumnya. Kenapa kok misalnya bisa sampai itu dipatok Plang. tutup ya, Dipasang diplang plang gitu ya. kan. Karena saya dengar dari podcast itu, saya tonton dari podcast itu, pihak pemiliknya itu sudah ketemu Pak Camat. Pak Camat katanya juga sempat berkunjung ke restorannya. Terus juga ketemu untuk menyerahkan surat-surat izin itu gitu. Itu gimana Pak? Ya, jadi saya juga nggak tahu kapan PT Padi-Padi itu buka tempat rekreasi di sana. Jujur, saya juga nggak tahu. Mulai kapannya itu persisnya itu kan? Persisnya Jadi tidak tahu. nggak ada sebelumnya misalnya Izin pemberitahuan. atau apa? Enggak, izin mungkin enggak lah ya. Tapi maksudnya Iya. pemberitahuan bahwa kami mau buka usaha nih gitu. Nggak ada. Jadi nggak tahu. Justru kita tahunya justru malah dari orang yang jauh-jauh. Teman-teman saya yang di Jakarta, yang di Depok, bahwa teman-teman saya yang di Tangerang kota gitu kan menanyakan ada sebuah tempat wisata kata di Pak Waji di wilayahnya ente, saya bilang gitu kan. Di mana? Saya sendiri juga nggak tahu gitu kan. Dia tunjukin lah foto-foto, gambar segala macam gitu kan. Nah, kaitan masalah itu ya sudah saya nggak pedulikan itulah, saya bilang gitu. Tapi setahu saya nggak pernah tahu gitu ya ada tempat-tempat seperti itu di mana. Nah, saya tahunya itu berawal dari teman saya yang kebetulan berkunjung ke sana. Ya, berkunjung ke sana, saya lagi di kantor, menyatakan bahwa Pak Camat, saya ini kebetulan ada di lokasi Pak Camat. Saya bilang, di mana? Di Padi-Padi. Kebetulan memang saya juga sudah dengar ya, kalau itu ada Padi-Padi. Yang ternyata begitu saya diantarkan oleh staf saya dari Trantib, lokasi kantor saya dengan Padi-Padi itu barangkali tidak jauh. Tidak jauh, dekat ya. Tidak paling kurang lebih 500 meteran ya, Dekat di belakang ya, dekat. Dari sana saya masuk, ya, walaupun dengan banyak pertanyaan awalnya masuknya, ternyata memang di sana sudah banyak pengunjung, ya, dan saya ketemu dengan teman saya. Itu kira-kira kapan itu, Pak? Maksudnya apakah lagi kita masa-masa COVID atau misalnya udah udah mulai longgar apa gimana gitu? Kalau misalnya pandemi COVID kan sampai hari ini juga masih ada. Iya betul. Ya, tapi maksudnya waktu itu peraturan memang, ininya ya. Posisi perkiraan itu kita berada masih di level 3 ya. Level 3. Waktu itu COVID. Karena saya juga langsung ketemu, ya kita ketemu teman kita sebentar di sana, ya sudah kita tahu, oh ya benar berarti ada aktivitas ya. Di sana ada sebuah kegiatan, jadi ada tempat pesan makanan, ada tempat foto-foto. Saya bilang, ya awalnya saya berpikiran bahwa saya apresiasi kan tempat-tempat seperti ini kan, gitu kan. Gitu. Siapa yang nggak senang gitu kan? Wilayahnya punya ada tempat wisata seperti itu. Ya, viral lagi gitu kan. Saya lihat pengunjungnya juga memang banyaknya kelihatan dari luar Papua Haji ya. Banyak kan berkendara roda 4 semua, jadi wajar lah kalau saya juga nggak tahu ya. Nah, setelah itu saya pamit, artinya saya udah tahu bahwa posisi Padi-Padi itu ada di situ. Nah kemudian kita ini dari Satpol PP itu, dari Kasih Trantib itu, kita kan mempunyai program kerja setiap tahun juga ya, yang dianggarin oleh APBD. Ya, salah satu kegiatan kita adalah monitoring, ya, melaksanakan monitoring. Di dalamnya itu ada pendataan perusahaan segala macam. Karena saya anggap itu sudah sebuah perusahaan, sebuah PT yang harus kita
lakukan pendataan, maka staf kami dari Kasih Trantip juga melakukan pendataan di sana. Jadi tidak PT situ saja yang kita data. Semua lah ya. Semua yang ada di wilayah wilayah kita Paku itu Haji. ada kawasan perindustrian. Kita prioritaskan pendataan itu pada perusahaan-perusahaan yang ada di luar kawasan perindustrian. Karena kalau yang sudah di dalam sudah jelas, perizinan pasti lengkap. Tapi kalau yang di luar ini yang harus kita sisir kembali. Ya, kebetulan PT Padi-Padi ini kan ada lokasinya ada di luar perusahaan. Jadi termasuk yang kita pendataan kalau itu waktu itu ada 4 atau 5 perusahaan ya yang kita data, termasuk di dalamnya ada PT Padi-Padi. Dalam pendataan teman-teman itu ditemukanlah ada satu kita kan verifikasi ya, memverifikasi, data-datanya, mereview data-data yang masuk ke kita. Ya ternyata ada 4 perusahaan yang tidak berizin. Ya, waktu itu salah satunya ada perusahaan biji plastik, TPC, ada perusahaan biji plastik, ada perusahaan pelebuhan timah, dan ada Padi-Padi. Jadi semuanya, jadi bukan hanya Padi-Padi aja ya. Nah ini yang mungkin harus diklarifikasi. Ya, jadi jangan terkesan bahwa kami ini ditekan hanya untuk Padi-Padi. Kita kerja normatif. Ada tupoksi yang jelas. Ada peraturan Bupati nomor 113 tahun 2016 yang mengatur kita tentang itu. Ya, jadi artinya kita kerja normatif, lurus, ya. Bertanggung jawab kita kepada pimpinan, karena kita juga harus laporkan. Dari 4 perusahaan itu yang kategori tidak berizin, yang 3 itu perusahaan sesuai dengan aturan yang ada, kita berikan informasi, kita sosialisasikan dan sebagainya mengenai izin dan sebagainya. Yang ternyata dari 3 perusahaan itu yang 1 sudah nutup dan pindah ke lokasi yang sudah ditentukan. Yang 1 lagi yang pelebuhan timah juga sudah tutup, ya. Yang 1 lagi juga sudah disegel. Ya. Yang 1 gitu oleh pihak Satpol PP Kabupaten, ya, perusahaan peleburan timah. Nah, yang Padi-Padi ini yang masih terus beroperasi, masih jalan terus. Kita sudah bukan saja memberikan teguran pemanggilan, tapi kita juga persuasif, pendekatan. Ya, jadi kalau ada bahasa staf kami Kasih Trantip datang ke sana, itu kapasitasnya menanyakan sampai sejauh mana izin yang sudah dilakukan. Kalau saya jujur sama sekali itu aja saya datang ke sana, saya tidak datang lagi. Kasih Trantip saya yang sering datang ke sana, karena untuk persuasif menanyakan hal itu. Sampai akhirnya kita bersurat karena dia pada Sabtu Minggu itu lebih ramai. Dan lama-lama masyarakat juga udah mulai pada tahu ya. Pak Camat, ini ada apa? Maksudnya masyarakat sekitar ya, iya, Pak? Mereka juga nggak tahu bahwa di situ ada tempat yang dikunjungi. Nggak tahu, mereka juga banyak nggak tahu. Jadi hampir semuanya tidak tahu ya, hampir pada tidak tahu. Jadi ada apa Pak Camat? Gitu. Itu kok ramai terus kalau gitu, Sabtu Minggu gitu kan. Sementara situasi masih COVID pandemi ya. PPKM ya waktu kita kan nggak mungkin menjelaskan bahwa perusahaan tidak berizin dan izin kan. Saya bilang di situ ada tempat heling kalau bahasa ibu mah gitu ya, tempat foto-foto dan sebagainya saya jelaskan. Instagramable gitu kan, saya jelaskan gitu ya. Ya ujung-ujungnya mereka juga tahu ya dari mulut ke mulut bahwa perusahaan itu tidak ada izinnya. Makanya saya sebagai Camat Paku Haji tentunya sangat menyayangkan sekali kalau memang ada bahasa bahwa kami ini bekerja ditekan. Ya, jadi jujur hati kami juga miris ada bahasa seperti itu. Kita kerja normatif, ada aturan regulasi yang jelas. Ditekan siapa? Kita tidak pernah takut bekerja selama itu sesuai dengan aturan yang ada yang dituangkan dalam regulasi Perda maupun Perbuk. Ya, seperti itu. Tadi Pak Camat bilang bahwa saya merasa sedih, teriris gitu kan ketika nonton podcast itu kan maksudnya. Iya. Jadi seolah-olah kita ini di framing kerja itu sudah ada yang ngarahkan ke sana. Enggak lah, ini memang sudah sudah tugas pokok fungsi kita ya. Setiap awal tahun itu kita melakukan pendataan. Baik itu berupa monitoring dan lain sebagainya terhadap perusahaan-perusahaan. Karena data itulah yang akan nanti menjadi bahan untuk verifikasi, bahan review ke kita ke depan, bahan laporan kita, bahan informasi juga ke masyarakat. Ada berapa perusahaan yang ada berapa tenaga kerja yang terserap di sana dan sebagainya. Itu saja sebetulnya. Ada produk apa yang dihasilkan. Dari segi administrasi, mana yang sudah berizin, mana yang belum berizin. Yang belum berizin juga kita juga nggak pernah begitu tidak berizin langsung bahasa yang kita tutup enggak, tetap kapasitas kita sebagai yang
kepala wilayah di sana barangkali sebagai camat dan teman-teman kepala Trantip, kita tetap melakukan pendekatan, ayo rapihkan. Ini Paku Haji loh. Ya, dunia usaha harus rapi gitu kan. Jadi Paku Haji ke depan ini harus tertib lah dalam segi aturan begitu kan. Ada perda, ada perbuk. Coba lalui. Kita terbuka siapapun yang mau investasi di Paku Haji silakan. Ya. Selama regulasinya ditaati. Ya, ada aturan yang sifatnya administratif, ada aturan kewilayahan, silakan. Ya, jadi tidak mau diatur, tidak tabrak sana tabrak sini, gitu. Seperti itu. Ya, kalau dengar paparan dari Pak Camat ini kan istilahnya Pak Camat ini hanya ingin memerankan fungsi dan peran Pak Camat sebagai pemimpin wilayah di situ ya. Saya baca di sini kok ketika Pak Camat mendengar atau mau nonton podcast itu kan kayak merasa memfitnah atau apa gitu ya Pak ya istilahnya ya. Ya merasa apa ya seperti terjolimi ya kita ya gitu. Jadi kita sudah capek gitu ya kan bekerja sesuai dengan normatif. Kok teganya gitu membuat statement seperti ini. Penggiringan gitu, opini. Bahasa teman-teman Trantip ini penggiringan opini Pak Camat menjurus ke arah fitnah bahasa teman-teman Trantip seperti itu. Saya bilang ya sudahlah, yang penting kita kerja sesuai regulasi, sesuai aturan. Ya tidak ada yang mempelintir sana sini, kita kerja normatif apa adanya. Ya mudah-mudahan lah kita bisa kerja ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Seperti itu aja sebetulnya. Nah, sebenarnya kasus atau proses awalnya itu gimana tuh? Kok bisa kemudian ada penghalang itu? Mungkin Pak Asep bisa cerita ya. Karena tadi kan diceritakan oleh Pak Camat bahwa sebenarnya kan udah ada pendekatan gitu kan, persuasif gitu kan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya memutuskan untuk apa istilahnya kalau bahasa podcastnya Ibu Kim itu Pak Rudi Kamri itu di portal gitu kan. Itu mungkin bisa cerita Pak. Enggak bisa. Bari ngopi bunga apa ya? Silakan ya diminum. Silakan Pak. Iya, kita ngopi dulu biar rileks, biar ceritanya lancar. Gimana Pak Asep itu? Mungkin yang tadi Pak Camat ceritakan ya, karena kita kan ada jadwal ya, setiap tahun itu kita monitoring yang tempat-tempat usaha kayak gitu. Awalnya sih pada Januari sih pertama kita datang ke situ untuk melakukan pendataan gitu. Waktu itu sih kita ke situ belum nggak ketemu sama pemiliknya. Iya, pemiliknya, hanya ketemu sama stafnya. Pegawainya ya. Hanya memberitahukan gitu bahwa kita dari Kasih Trantip sedang melaksanakan monitoring untuk menanyakan perizinannya gitu. Kalau misalkan emang perusahaan itu emang memiliki izin apa ya monggo gitu silakan. Malah kita hanya dipertunjukkan, diperlihatkan gitu kan. Nanti kita ambil arsipnya dan sebagainya. Ya, kita sih hanya gitu. Udah tuh ke situ. Karena dari situ nggak ada jawaban atau balasan apapun dari pihak padi-padinya itu, akhirnya pada tanggal 16 Maret kalau nggak salah 16 Maret kita kembali lagi ke situ untuk monitoring itu, karena di situ juga kan ada yang namanya jadwal pertriwulan ya Pak Camat ya. Iya, pertriwulan. Per 3 bulanan ya, gitu ya. Per 3 bulan itu kita menanyakan kembali ke semua sih, bukan ke padi-padi aja, ke semua wilayah. Ada pemasangan itu ya. Iya. Pemasangan peringatan dulu. Peringatan. Nah, setelah ke situ karena memang kita menilai nggak ada itikat baik dari sananya, akhirnya kita memutuskan untuk memasang pelang itu. Awalnya stop dulu. Ya, stop kegiatan itu ya, karena waktu itu tadi karena angka penyebaran virusnya lagi sedang tinggi. Lumayan tinggi juga, makanya kita memberi himbauan sih, sebetulnya himbauan aja gitu untuk mengurangi jumlah pengunjung yang hadir di situ. Karena kan yang hadir di situ kan kebanyakan kan dari luar kota, bukan luar Paku Haji aja Pak, kadang luar kota juga, ada yang dari Sukabumi, ada yang Bekasi gitu yang datang ke situ itu. Lebih jauh lagi. Iya, karena kan dia juga aksesnya kan untuk masuk ke situ juga kan nggak bisa langsung, dia harus booking dulu lewat Instagram. Jadi untuk wilayah sekitar juga kadang memang nggak bisa masuk ke situ gitu. Ya benar kata Pak Camat, orang-orang sekitar situ juga mungkin nggak tahu itu tempat apa. Kebanyakan sih dari luar gitu. Nah, pada saat tanggal 16 itu kita ketemu sama pemiliknya ya. Yang bulan Maret ini ya? Iya, yang tanggal 16 Maret itu ketemu sama pantauannya, kita utarakan semua kerjaan kita. Akhirnya udah kita pulang kembali lagi ke kantor.
dari situ juga kita minta ke Pak Antonnya juga kalau misalkan bisa menunjukkan itu ya silakan gitu. Dari situ masih nggak ada juga dari tapi dari Pak Anton itu, dari si pemilik ada tanggapan nggak, karena Pak Asep kan sempat pasang himbauan itu atau ya, ini yang Bang, dipasang ya. itu ya, ada nggak itu tanggapannya gitu, apa protes atau apa, karena kan banyak pembeli kan gitu. Iya, itu dia alasannya gitu karena dia juga mungkin sudah banyak yang booking ke sini karena ya menurut pengakuan Pak Anton gitu, karena kalau misalkan sampai pengunjung datang situ baik lagi juga kan mungkin perusahaannya juga merasa karena mereka itu, sudah booking duluan gitu. Kemarin kan kalau nggak salah di broadcastnya itu juga si ibu itu sempat bicara. Iya. Kalau sudah ada pengunjung sekian hari ke depan karena dia booking kadang mungkin 3 apa seminggu sebelumnya mungkin udah booking ke situ. Ya ada sedikit adu argumen lah sama Pak Anton itu, sempat juga gitu. Ya karena kita tetap menegakkan aturan yang udah yang udah diamanatkan, ya kita hanya melaksanakan itu gitu. Kalau misalkan emang Pak Anton bisa menjelaskan dan bisa menunjukkan ya silahkan gitu. Itu tanggal 16. Terus tanggal 21 kita kembali lagi ke situ untuk bulan Maret. Masih di bulan Maret. Masih untuk menanyakan itu juga. Ya hasilnya sama seperti yang sebelumnya gitu. Nah akhirnya kita pindahkan pelang itu ke depan, ya itu tujuannya hanya untuk membatasi saja pengunjung agar dan penduduk atau warga supaya tahu gitu ya. Pemberitahuan gitu, dan ya lebih ke pembatasan pengunjung sih karena waktu itu kan emang sedang marak-maraknya COVID sih di situ. Pada tanggal 21 ketemu juga sama Pak Antonnya, ketemu juga. Ya sempat ngobrol juga sama beberapa rekan staf juga yang sama Pak Antonnya, sempat ngobrol-ngobrol juga lah, ada argumen yang tentang himbauan itu. Ya pada saat itu sih emang dari Pak Antonnya juga mungkin agak-agak tidak terima gitu dengan adanya kita memasang pelang itu gitu. Nggak terimanya gimana? Sempat diomongin gitu ke? Iya, sempat diutarakan sama dia gitu loh. Jadi ya kata dia sih bahasanya kalau saya sedang mengurus perizinan itu katanya. Sedang diproses dia bilang gitu. Cuman kan kalau ya kita mah tetap sebagai ini aja amanat dari Bekasinya, kita hanya menjalankan tugas saja. Kita proses kan bukan berarti punya izin, tetap aja tidak punya izin. Dan Perda harus tegakkan. Terus kan dalam podcast, lanjutkan dulu yang sampai kemudian ada pelang pemasangan pelang. Tadi tanggal 21 Maret. Ya, udah kita kembali lagi ke kantor, emang jeda beberapa hari tuh karena emang kita merasa nggak ada itikat baik lah istilahnya dari pihak Pantai juga, nggak ada komunikasi atau apa. Dia sendiri alasannya perizinan sedang diurus. Akhirnya tanggal 26 Maret hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Pengunjung tuh. Iya, karena kan di situ kan emang ramenya kan Sabtu Minggu. Weekend ya. Weekend kalau dia ramenya, kalau hari biasa sih ya cenderung sepi kalau di situ. Berapa lah? 1-2. Iya, makanya kita sesuai surat perintah dari Pak Kasih Tantib melalui Pak Camat ya mungkin ya. Iya. Kita untuk memasang pelang besi pembatas jalan. Dan itu pun dipasangnya di sepadan jalan jalan pengairan GSJ kalau istilahnya Bu. Garis padan jalan. Garis padan jalan. Iya, garis padan artinya jalan. masih aset pemerintah. Aset Pemda Dinas Pengairan mungkin Pak gitu ya. Ya di situ. Kita memasang di situ tanggal 26 Maret itu. Artinya kendaraan roda 2 orang berjalan masih bisa lewat. Menuju ke dalam masih bisa lewat. Hanya kendaraan roda 4 aja waktu itu yang nggak bisa. Ya karena itu tamu karena dari kan mana-mana emang tamu dari luar kebanyakannya. Datang hari Sabtu, ini harus dibatasi, nggak bisa nanti akan numpuk lagi di sana. Jadi gini, artinya meskipun sebelum dipasang itu kan sudah ada pelang segala macam. Itu dari pihak si pemilik itu nggak ada ya pemberitahuan misalnya ke customernya atau ke pembelinya itu jangan dulu datang gitu. Sepertinya nggak ada ya. Iya, ya sepertinya sih nggak ada ya, soalnya kalau kewenangan dia lah itu. Iya, karena kalau ngeliat di IG-nya juga kan
postingannya Masih ada terus terus berjalan gitu loh selama kita membagikan itu, tapi postingan di IG-nya yang berkunjung ke situ tuh masih tetap ada aja, banyak juga gitu. Nah tadi kan juga dibilang tuh Pak Camat bahwa katanya pemiliknya bilang bahwa proses perizinannya itu sedang diurus gitu kan. Bahkan saya lihat juga di podcast itu Ibu Kim itu bawa setumpuk gitu kan kayak ini gitu, beneran bahwa memang surat izinnya itu seakan-akan ada gitu ya. Dan dia juga tegaskan bahwa udah ketemu dengan Pak Camat gitu kan, bukan hanya di warung loh Pak. Tapi juga kan katanya sempat juga Pak Anton ya. Pak Anton itu katanya sempat ketemu dengan Pak Camat. Itu benar nggak? Apa dalam rangka, kalau menurut Ibu Kim kan dalam rangka mengurus izin itu? Oh enggak. Jadi saya bilang tadi jelasin dari awal kan bahwa saya ke sana itu hanya menemui teman. Itu teman ya. Kemudian waktu itu memang betul saya masuk ke mobil, supir saya sebelah, pas saya sudah ceritakan tadi. Begitu saya mau masuk, ada orang memperkenalkan diri. Nah, posisi saya udah di dalam mobil, gitu ya. Jadi bukan di warung, bukan pas di warung. Posisi berdiri saya samping mobil. Langsung ngobrol gitu. Enggak. Jadi enggak posisi samping mobil. Waktu itu saya langsung perkenalkan diri aja, awal ya, awal ketemu oleh oh ini berarti saya baru kenal pemiliknya ini gitu. Ya sudah, situ aja sih sebetulnya. Kalau pas pada saat itu mah. Pada saat di tempat. Ya memang waktu itu setelah teman-teman dari Kasitrantib melakukan semacam penutupan sementara operasional. Jadi udah sempat di pelangnya itu dipasang gitu? Baru pelang merek aja. Baru pelang merek aja. Iya pelangnya tapi bukan istilah mereka kan portal lah gitu ya. Iya, pelang pembatas sebetulnya ya. Pelang pembatas. Untuk mengurangi aktivitas pengunjung ya, terutama kendaraan roda 4, roda 2 kan bisa masuk, gitu. Jadi kita juga memang kita akui kita sempat bertemu gitu kan, janjian di salah satu rumah makan lewat teman saya waktu itu, ya memperkenalkan, ya kita ngobrol santai aja ya, memang kita nggak ada sebagai camat saya mungkin siapapun saya rangkul kan, gitu ya, selama punya niatan baik untuk wilayah, ayo ngobrol gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicaranya kaitan sudah dengan regulasi, dengan aturan undangan, ya saya tegak lurus. Gitu kan. Ya memang waktu itu ngobrol seperti itu, sempat ngobrol, makan dan sebagainya ya, dengan teman saya, gitu kan. Ngobrol nyantai biasa aja. Jadi intinya saya tetap menegakkan aturan yang ada. Gitu. Mohon maaf kalau memang harus berbenturan gitu kan. Bentuknya jadi Pak Anton itu si pemilik itu memang di waktu pertemuan yang katakanlah kedua ya Pak ya. Itu memang tujuannya secara langsung pengen lewat teman saya pengen ketemu dengan saya. Ya. Akhirnya kita ngobrol langsung aja. Salah satunya yang meminta kebijakan, ya barangkali kaitan usahanya. Nah, saya bilang ya kebijakan aturan tetap perlu ditegakkan sambil berproses. Itu aja sebetulnya. Ya. Yang jadi masalah sebetulnya ya itu tadi setelah ada pengerusakan portal itu aja. Kalau masalah proses IMB-nya ya sampai sekarang pun belum bisa menunjukkan. Kan bukan berarti karena ada masalah pidana kemudian masalah perizinannya itu tidak berjalan, silakan aja teruskan izinnya itu kan. Kalau ini kan masalah lain konteksnya, walaupun memang masih ada keterkaitan barangkali dengan tempat usaha itu. Iya, usaha itu. Jadi ini kan sebenarnya ada pengerusakan aset negara yang kita itu tidak bisa berbuat banyak dan kita memang tidak tahu siapa yang merusaknya. Ya, kita hanya melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk masalah ini untuk diproses karena yang dirusak itu adalah alat negara, ya, aset negara. Jadi ini Pak Camat sudah ini nih soal perusakan itu. Jadi pelang itu, pembatas itu kan yang tadi dibilang pembatas itu kan kemudian ada yang merusak ya Pak ya. Jadi setelah apa namanya pengumuman itu himbauan, terus kemudian dipasang pelang dan ternyata pelang itu ada yang merusak. Disinilah masalahnya ya. Nah itu ketika ada yang merusak, itu siapa yang melaporkan ke polisi? Ya, pada saat itu memang yang ada di lokasi kebetulan Kasitrantib saya. Ya. Jadi yang melaporkan Kasitrantib saya atas sepengetahuan saya. Artinya silakan, karena itu kan barang negara, saya bilang itu. Prosesnya memang seperti itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, ya pejabat publik terhadap barang negara, gitu kan. Apabila ada yang merusak,
ya kita harus melaporkan ya, supaya nanti secara regulasi kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap barang negara yang hilang. Nah, sebelum misalnya Pak Camat menginstruksikan untuk melaporkan atau sebelumnya misalnya ada persuasi menanyakan dulu siapa nih yang merusak atau gimana? Ada nggak proses Nggak, itu? kalau saya pribadi nggak. Kalau saya pribadi udah begitu ada anak buah bilang, Mau Pak, melaporkan. portal kita tidak ada gitu kan, tidak ada di tempat. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Terus gimana Pak? Jadi kita bukan bicara masalah portalnya ya. Ini kita bicara di bawah pemerintahnya. Iya. Ya, kalau pemerintah saya sudah seperti ini mau jadi apa? Ya kan? Ini kayak semacam ini ya Pak ya, kayak semacam Pak Camat dan timnya itu kayak merasa dilangkahin, bukan dilangkahin siapa, kayak tidak diindahkan gitu ya Pak ya? Tidak dihargai. Kan? Tidak dihargai, Maksud betul saya, itu ya. Ya sudahlah, ini kan sedang berproses, ya kan? Kita hanya membatasi pengunjung. Kita tidak menyegel mereka. Tidak menyegel restorannya gitu ya. Tidak menyegel restoran, Artinya tidak apa-apa. katakanlah misalnya nih pengunjung yang datang itu masih bisa Masih datang. bisa, masih ada. Cuma dia harus berhenti di situ jalan kaki misalnya gitu kali ya. Lagi nih, karena kan kita lihat kan yang pengunjung ke situ kan kebanyakan kan dari luar kota. Jadi kebanyakan pakai roda 4. Jadi makanya kita kenapa pasang itu sebenarnya untuk membatasi itu. Tapi kalau misalkan orang masuk itu jalan kaki atau kendaraan roda 2 masih bisa dilewati sebetulnya kalau ya kita berharap sih sebetulnya tidak ada aktivitas karena tidak ada izin. Itu aja. Kalau misalnya itu kan dalam rangka usaha kan Pak, usaha membatasi. Tapi kemudian ternyata seperti itu ya. Seperti itu. Jadi terkesan memaksakan dan menyepelekan gitu kebijakan pemerintah ini yang kebetulan kita sebagai penyelenggaranya di sana. Pelaksana di lapangan gitu, untuk menekan perda. Kalau perda kita saja sudah seperti itu, mau gimana jadinya pemerintah kan gitu. Makanya kita harus bertindak tegas dan terukur, itu aja sebetulnya. Iya, ini yang mungkin juga harus dipahami ya oleh penonton, oleh pemirsa bahwa narasi soal ingin menegakkan aturan, ingin melaksanakan aturan itu justru malah disalahpahami, bahkan dilangkahi, tidak dihargai gitu loh. Padahal maksudnya itu ya Pak ya. Iya. Gitu. Kita sih sebetulnya tegak lurus saja. Makanya begitu ada orang berpersepsi multitafsir, ditunggangi lah, atau apa namanya, ditekan lah segala macam, ditekan atau gimana gitu ya. Maaf, bukan ditunggangi, ditekan atau seperti apa? Ya luar biasa gitu buat kami gitu, pukulannya sebagai orang penegak perda di wilayah ya. Ya kebetulan ya saya itu asli putra Paku Haji. Jadi saya tahu persis watak dan karakter orang Paku Haji gitu. Jadi mau kemana lagi saya harus membangun wilayah saya gitu. Maka kebetulan ini ada aturan yang harus kita tegakkan dalam rangka kita mempercepat proses pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Paku Haji. Itu sebetulnya. Iya. Nah, terus sampai kemudian ini masuk ke, satu sebenarnya masih terkait dengan yang namanya portal. Karena saya mengutip dari pernyataan Mas Rudi Kamri juga nih, bahwa katanya Pak Camat ini terkesan pelin-pelan katanya. Bilang bahwa yang portal itu istilahnya ya, atau penghalang lah kalau istilah Pak Camat itu, dibilang katanya urunan, tapi bilang juga APBD. Ini mana katanya yang benar kan? Ya ini memang nangkapnya jangan terlalu setengah-setengah ya barangkali. Jadi kita ini dalam rangka melaksanakan tugas negara, menegakkan perda. Apa yang kita pakai, kita difasilitasi semuanya adalah milik negara. Kita datang ke situ menggunakan mobil negara, tim gitu ya. Kemudian kita juga digaji juga oleh negara. Termasuk dalam menegakkan perda, ini kan sebuah produk hukum. Jadi tetap kita juga menggunakan fasilitas negara. Kaitan dengan bahasa itu sebetulnya, jadi yang harus dimaknai bahwa bahasa urunan itu yang namanya pelang pembatas, Bu. Itu kan ke ujung-ujung datang ke lokasi. Jadi harus dibawa. Harus ada orang yang ngegotongnya. Harus ada orang yang nanamnya. Nancepinnya. Jujur memang saya tidak ada di tempat pada saat itu. Ya, walaupun teman-teman waktu itu merasa usahanya selama ini untuk pendekatan
selama ini untuk bicara dengan kekeluargaan dengan pihak Padi-Padi, kok sepertinya pihak Padi-Padi mengabaikan. Ya. Pengunjung waktu itu masih bahasanya masih tetap ramai, makanya para teman-teman kasih Trantib ini berinisiatif, Bu. Sudah kita bawa aja portalnya ke lokasi. Nah, maksud saya patungan dari para Trantib untuk makan mereka, bayar yang tukang keduk itu, yang manggul, rokoknya, yang namanya anak di lapangan kan. Maksudnya patungannya itu. Pelang pembatasnya sendiri, pasirnya, kan harus ditanam kan, semennya. Itu viewer semuanya dari APBD. Artinya kan itu aset pemerintah. Ini yang harus dijelaskan. Harusnya masyarakat tidak bertanya begitu. Artinya setiap yang kita lakukan dalam rangka kita menegakkan perda, artinya kita sudah menggunakan fasilitas pemerintah. Seperti itu sebetulnya. Ya. Tapi kalau saya merasa jadi ini semakin menunjukkan loh bahwa memang tidak ada rasa empati terhadap para timnya Pak Camat yang bekerja di lapangan ini ya, dengan bicara seperti itu ya. Harusnya ya kita ayolah barang sih, masa sih nggak ada. Seperti apa kita dia punya dunia usaha, kita ada aturan, ada regulasi yang harus kita duduk bareng-bareng kali ya, seperti itu. Ternyata teman-teman Trantib di bawah ini ya mengambil sikap karena berasa usahanya selama ini gitu kan, pas hari Sabtu itu melihat pengunjung banyak ya dan sebagainya, sudah mengambil inisiatif itu untuk membatasi pengunjung dalam rangka penegakan perda tentunya. Tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya itu aja ya, dalam penegakan perda kita membatasi jumlah pengunjung dengan memasang pelang pembatas. Seperti itu. Ya, jadi hanya untuk kendaraan roda 4 yang bisa masuk. Iya. Nah, tapi ketika dilaporkan polisi untuk pengerusakan penghalang itu, Pak, dari pihak Trantib itu memang melaporkan pelakunya itu adalah Kim, pemilik dan pegawainya itu. Karena kan kalau nggak salah si tersangkanya itu atau si pelaku pembongkarannya itu yang kemudian sekarang dalam proses polisi adalah itu ya, mengarah ke situ. Itu dilaporkan oleh pihak Trantib atau dari pihak Pak Camat, atau ada yang melaporkan sendiri atau gimana tuh? Kok sekarang kemudian masuk ke ranah polisi? Enggak, kalau itu sih kita nggak nunjuk siapa-siapa, justru kita melaporkan itu hanya pure untuk perusakan portal itu gitu. Kalau jadi hanya melaporkan saja terus gitu. Kemudian mungkin polisi yang yang mengembangkan dari perkara ini gitu. Mungkin dengan saksi-saksi atau bukti-bukti yang dia punya gitu, karena itu mungkin ranahnya polisi. Kalau kita sih hanya melaporkan pure perusakan yang pelang yang besi yang kita pasang di sepadan jalan itu kalau kita sih. Kalau untuk penetapan tersangka kan itu mungkin ranahnya kepolisian juga mungkin kalau itu. Ya. Jadi memang nggak ada lah misalnya Pak Camat nggak ada melaporkan seorang gitu. pemiliknya itu nggak ada. Malah saya pada saat lapor itu saya sebetulnya tidak ada di lokasi ya. Saya lagi di satu tempat, tapi teman-teman lapor ya sudah. Saya bilang gitu nanti silakan aja laporkan. Nah sekarang dengan misalnya ramainya kasus ini nih, ini kan jadi rame nih ya Pak ya, gitu. Gimana nih langkahnya Pak Camat dan Pak Asep dari pihak Trantib Pak Haji nih? Ya, kami rencananya tetap menjalankan konsisten, tetap kita tugas sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai aturan. Biarlah orang mau bicara, yang penting kita bicara tegak lurus sesuai dengan aturan. Seperti itu aja. Enggak, maksudnya kalau saya sih mungkin kalau mau terus terang gitu, apakah lapor balik gitu. Dilaporin karena sudah katakanlah merasa difitnah. Tadi kan kalau saya ini kan Pak Camat merasa terzalimi lah, merasa difitnah gitu kan. Karena di framing seperti apa gitu kan, seperti kayak wayang aja nih Pak Camat gitu kan, ada yang menekan, ada yang gitu. Ya artinya kita belum berpikir ke sana, ya, karena itu tadi bahwa kita ini kan kerja di pemerintahan dan kebetulan posisi camat itu sebagai perpanjangan tangannya pimpinan dan juga pelayan masyarakat ya Pak ya. Pelayan masyarakat. Jadi artinya itu tadi saya bilang tadi, saya ini orang Papua Haji asli. Informasi yang saya dengar bahwa dari sekian banyak tersangka ada petani dan sebagainya sebetulnya. Sebetulnya yang saya ingin perjelas di sini bahwa
bahwa petani yang sekarang menjadi tersangka dan sebagainya, jujur dari awal kita tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kan? Kalau ada orang lain masa iba sedih, ya berarti saya sebagai orang situ mungkin Lebih sedih mungkin. lebih iba dan lebih sedih. Tapi ini ada aturan hukum, kita hargailah proses hukum yang berlaku, kita hargai para penegak hukum yang sedang bekerja seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja dengan adil, ya. Kalau memang mereka merasa tidak berbuat dan lain sebagainya, ya barangkali juga nggak usah panik, nggak usah takut kan, seperti itu. Bisa ya, dilepas juga kan, karena masih proses kan. Proses sebenarnya kan masih tersangka, ya. Masih tersangka kan bukan berarti sudah menjadi terdakwa dan sebagainya. Itu ranahnya polisi lah, seperti itu. Ya, jadi ya artinya buat masyarakat sekitar juga barangkali ya keberadaan padi-padi itu yang katanya bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Kalau kami sebagai pimpinan di sana boleh bertanya ya, masyarakat yang mana yang diuntungkan gitu dengan keberadaan padi-padi di sana? Orang desa kah gitu atau masyarakat biasa kah atau seperti apa kah? Gimana sinergitasnya dengan pemerintah desa di sana? Apapun alasannya di sana kan ada pemerintahan yang paling kecil desa lah. Desa. Lurah gitu. lah ya. Lurah, Kepala desa ya. Kepala desa ya. Itu ya tidak dengan kecamatan seperti itu. Jadi ini yang tanda tanya lah buat kita gitu dengan keberadaan padi-padi. Itu aja sih sebetulnya. Artinya enggak, Pak Camat kan mungkin dapat laporan langsung dari Kades, kepala desa yang menaungi wilayah itu, misalnya apakah protes ke Pak Camat dan tim Trantib, kok kenapa ini kan bermanfaat buat kami karena kami mendapatkan pemasukan dari itu, ada protes atau gimana enggak? Sampai hari sebelum ada. Memang saya sudah katakan tadi kan bahwa saya bilang ada manfaat masyarakat sekarang, manfaat masyarakat yang mana gitu kan. Makanya sampai hari ini tidak ada apa namanya protes atau apa dengan kaitan yang saya lakukan dan teman-teman Trantib lakukan. Begitu juga barangkali kalau nggak salah ada statement dari ibu itu yang menyatakan bahwa segala aktivitasnya itu terlaporkan. Yang saya perlu perjelas, laporkannya ke siapa? Kita di kecamatan jujur ya, nggak tahu belum pernah dari mana terima ada laporan. Kalaupun misalnya laporannya ada, tentu kan ada tanda terimanya dari kita. Dan laporan seperti apa, gitu kan? Apalagi di tengah situasi dan kondisi COVID seperti ini, segala sesuatu sudah dibatasi. Itu sebetulnya yang tujuan kita kenapa kita penegakan Perda ini memang harus dilakukan dengan efektif. Gitu. Tapi tidak ada niat lain. Itu aja sebetulnya. Oke, ada yang ingin disampaikan nih terakhir sebelum saya menutup wawancara ini atau perbincangan ini? Ya barangkali yang perlu saya sampaikan pertama bahwa kami ini bekerja sudah sesuai dengan tugas pokok fungsi kami, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi janganlah dimaknai bahwa kami ini ada yang mengatur atau apa seperti apa, menekan ya maksudnya ada yang menekan. Janganlah. Saya mohon sekali lagi bahwa kami ini pure menegakkan Perda yang ada. Dan katanya juga wilayah itu kan bukan untuk usaha ya Pak ya. Meskipun itu bukan wilayah, tapi juga mungkin Pak Camat tahu lah bahwa katanya itu tuh bukan wilayah usaha, bukan pertanian atau apa yang saya pernah baca-baca gitu. Saya tahu tanah itu peruntukan untuk apa saya tahu. Ya. Tapi barangkali kalau bicara terlalu dalam bukan ranah saya. Manggalah itu nanti dari Dinas Tata Ruang menjelaskan. Tapi saya tahu peruntukannya. Itulah makanya dari awal kita mencoba untuk persuasif terhadap pemilik di sana. Jangan sampai itu tadi udah mahal, udah capek segala macam, ujung-ujungnya malah ditutup karena tidak bisa menunjukkan izin. Sebetulnya maksud kita ke sana aja sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Asep ya. Makasih, baik, pemirsa Cokro TV, dari perbincangan kita dengan Pak Asep, dengan Pak Camat, ini semoga memberikan kayak semacam informasi ya yang selama ini mungkin kita baca informasinya dari atau mendengar dari podcastnya Mas Rudy Kamri, di framing seperti macam-macam lah gitu. Tapi ternyata kita mendengar langsung dari Pak Camat, dari Pak Asep sebagai orang lapangannya, itu tidak seperti yang diceritakan oleh Ibu Kim Anton ya. Dan kita dengar bahwa ternyata Pak Camat sendiri itu dalam rangka menegakkan
secara lurus aturan yang memang menjadi tanggung jawab dan peran beliau gitu. Seperti yang juga Mas Rudi Kamri katakan sampai nyinggung-nyinggung Presiden, Polri gitu kan. Harusnya hukum garis lurus dan segala macam. Tapi ternyata kalau kita mendengar langsung dari Pak Asep, dari Pak Camat, itu juga sama seperti yang Mas Rudi juga harapkan, inginkan, sama-sama menegakkan aturan kan sebenarnya gitu. Jadi kita lagi-lagi kembalikan kepada proses hukumnya dalam hal ini kepolisian. Kita serahkan kembali kepada perizinan. Jadi mungkin kalau itu diikuti, dipatuhi, mungkin tidak akan terjadi seperti ini ya Pak ya Camat ya, betul. Pak Asep ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Camat, Pak Asep. Sebelum kita menutup, kita seruput dulu kopinya ya. Sama-sama. Berdingin ya. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam sehat semua, makasih, dadah.